Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Karena ini adalah pertemuan pertamanya kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahida Aulia Rahma yang akan mengajari pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 ini. Marilah kita pindah ke dalam materi yang akan kita bahas. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks berita. Sebelumnya, apa itu berita? Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Maka dapat kita simpulkan bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian secara faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Berikutnya adalah struktur teks berita. Yang pertama adalah judul berita. Judul sangat penting dalam suatu berita karena berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi dari teks berita tersebut. Untuk itu, judul harus dibuat semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Yang kedua adalah kepala berita atau lead atau teras berita. Kepala berita mempunyai lingkup bahasan yang lebih luas. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada bagian ini. Informasi penting dalam berita memuat unsur adik simbah atau apa, di mana, kapan, dan siapa. Umumnya, pada bagian awal berita ini, penulis teks berita akan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur tadi. Yang ketiga adalah tubuh berita atau body. Bagian tubuh berita berisi penjelasan atau informasi yang disampaikan pada kepala berita. Bagian ini adalah jawaban dari mengapa dan bagaimana. Umumnya, memuat latar belakang atau suatu alasan peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang keempat adalah ekor berita. Bagian dari ekor berita menyantumkan informasi yang bersifat tambahan. Apabila bagian ekor berita ini dihilangkan, juga tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Sekarang kita akan mempelajari apa saja ciri-ciri dari teks berita. Teks berita tentu saja memiliki ciri-ciri di dalamnya sebagai penunjang dari teks berita tersebut. Ciri yang pertama adalah bersifat objektif dan faktual. Artinya, teks berita harus memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini ataupun gagasan dari penulis teks berita. Yang kedua adalah menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tapi bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Yang ketiga adalah aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa masa lampau. Yang keempat adalah data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak rekayasa ataupun tidak hoax. Yang kelima adalah bahan yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Yang keenam adalah memuat unsur 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Itulah tadi ciri-ciri dari teks berita. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari teks berita. Di dalam teks berita tentu saja termuat beberapa unsur di dalamnya. Berikut ini adalah berbagai unsur dari teks berita. Ini adalah contoh dari teks berita dan kita akan menjabarkannya ke dalam unsur-unsur teks berita. Unsur yang pertama adalah what atau apa. Unsur teks berita yang pertama adalah apa. Hal ini merujuk ke dalam apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Pada contoh teks berita tadi, informasi apa ada pada kalimat tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau yang sering disebut sembako pada 21-25 November. Lalu unsur yang kedua adalah who atau siapa. Unsur berikutnya adalah siapa.
Unsur teks berita ini merujuk kepada siapa yang terdampak dari adanya peristiwa dalam berita tersebut. Berdasarkan teks di atas, menjelaskan bahwa truk sembako bahan pokok adalah yang berdampak. Hal ini dijelaskan dalam kalimat, larangan itu berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Unsur yang ketiga adalah where atau di mana. Unsur teks selanjutnya adalah di mana. Contoh teks berita singkat di atas juga menjelaskan lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi. Dalam teks tersebut, penggunaan unsur when adalah pelabuhan penyeberangan Merak. Unsur selanjutnya adalah when atau kapan. Unsur selanjutnya adalah kapan. Kapan larangan melintas bagi truk 09 bahan pokok berlangsung? Jawabannya tertera dalam teks berita tersebut, yaitu bagian larangan melintas bagi truk 09 bahan pokok atau sembako pada 21 sampai 25 November. Yang selanjutnya adalah why atau kenapa. Unsur berita selanjutnya adalah kenapa. Contoh teks berita di atas menjelaskan kenapa terjadi kepadatan di pelabuhan penyeberangan Merak. Lalu, pada kalimat tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintasi bagi truk 09 bahan pokok. Unsur yang selanjutnya atau yang terakhir adalah how atau bagaimana. Teks berita singkat di atas juga menjelaskan tentang bagaimana imbas dari peraturan ini, yaitu terjadinya kepadatan truk di pelabuhan penyeberangan Merak. Dengan kita memahami struktur teks berita, melihat contoh dari teks berita singkat, serta mempelajari unsur-unsur dari teks berita, kita bisa lebih mengerti berita apa informasi yang kita baca dan meminimalisir terjadinya penyebaran hoaks. Sekian dari saya, itulah kelas hari ini tentang teks berita. Bila ada pertanyaan, kalian bisa tanya ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup materi dan pertemuan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.